dia telah meraih kebahagiaan. Oleh karenanya ini ikrar yang kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam, maka dia akan meraih banyak keutamaan. Dosa-dosa apapun terasa ringan di sisi Allah jika ternyata sang hamba benar-benar, maka sebanyak apapun dosa yang dia bawa akan hancur dosa-dosa tersebut dengan cahaya. Siapa orang boleh berbahagia? Siapa yang akan mendapat bagian terbesar dari syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Dan jika dia berdosa, maka dia beristighfar. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul 3 perkara ini, jika dia diberi, dia bersyukur. Jika dia diuji, dia bersabar. Jika dia bersalah, dia beristighfar, maka dia telah meraih kebahagiaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Oleh karenanya wajib bagi kita setiap muslim untuk dalam sehari semalam minimal 17 kali mengikrarkan tauhid. Dalam salat kita selalu baca surat Al-Fatihah, dan dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Hanya Engkau-lah Rabb kami. Hanya Engkau yang menciptakan kami. Hanya Engkau yang mengatur alam semesta ini. Hanya Engkau yang memberikan dan mencegah, yang mentakdirkan segala sesuatu. Oleh karenanya ini ikrar yang kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Oleh karenanya kita harus terus mengingat akan hal ini. Berusaha agar dalam kehidupan ini kita tidak terjerumus dalam dosa kesyirikan, syirik apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena barang siapa yang berhasil menjalankan tujuan yang mulia ini, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan dari kesyirikan, maka dia akan meraih banyak keutamaan di dunia maupun di akhirat. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau dia meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat cahaya tauhidnya, semakin kuat untuk membakar dosa-dosanya. Semakin rendah tauhidnya, semakin kurang keikhlasannya, maka semakin sedikit dosa-dosa yang akan dibakar oleh cahaya tauhidnya. Karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha al-maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, bukan sebesar gunung, bukan sebanyak buih di lautan, tidak, tetapi dosa sebanyak bumi ini, seberat bumi ini. Kalau seorang dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian memikul dosa seberat gunung Rinjani, maka dia sudah akan sangat payah dan sangat binasa. Bagaimana lagi kalau kemudian dia memikul dosa sebesar bumi ini? Tetapi ampunan bagi Allah sangatlah mudah. Allah berikan kepada siapa? Kepada hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa apapun terasa ringan di sisi Allah jika ternyata sang hamba benar-benar bertauhid, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya." Kalau kau datang kepadaku dengan bawa dosa sebesar bumi ini, la thumma la tusyriku bi syai'a,
thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau bertemu denganku, yaitu engkau wafat. Engkau menemui ajalmu dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang menemuimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Lihat syaratnya agar dosa bisa diampuni. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kau bertemu denganku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali. Syaratnya berat, tidak berbuat syirik sama sekali. Tapi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kita dahulu pernah berbuat syirik? Bagaimana kalau kita pernah percaya kepada dukun? Bagaimana kalau kita pernah pakai jimat? Maka syaratnya tsumma laqitani, yang penting ketika engkau wafat, ketika engkau menemui ajalmu, kau dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan. Masa lalu, jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat seperti orang yang tidak ada dosanya. Maka seorang berusaha dan berjihad dan berjuang untuk terus memurnikan tauhidnya, menghilangkan segala penyakit-penyakit kesyirikan yang menyerang hatinya, sehingga tatkala dia meninggal dunia, benar-benar dia dalam kondisi di puncak keikhlasan. Maka sebanyak apapun dosa yang dia bawa, akan hancur dosa-dosa tersebut dengan cahaya tauhid yang dia miliki. Karenanya, tatkala Nabi SAW membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba, yaitu hendaknya mereka menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berusaha untuk memurnikan tauhid kita. Karena hal-hal yang ingin merusak keikhlasan kita sangat banyak. Hal-hal yang berkembang di masyarakat yang mencemarkan ketauhidan kita sangat banyak. Kita harus mengenal hal tersebut. Ini pertama keutamaan tauhid, bahwasanya dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang sangat mulia, itu seorang semakin bertauhid, maka dia akan meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia meraih syafaat Anda pada hari kiamat kelak? Siapa orang paling berbahagia? Siapa yang akan mendapat bagian terbesar dari syafaatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tulus dari hatinya ucapan tersebut. Benar-benar dia ikhlas tatkala mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian ulama tatkala membahas hadis ini menjelaskan bahwasanya kadar syafaat yang diterima oleh seorang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tingkat keikhlasannya. Semakin dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bersih dari segala bentuk kesyirikan, maka semakin besar syafaat yang akan dia raih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini didukung dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku bihi syai'an." Sungguhnya aku menyembunyikan doaku yang pasti dikabulkan. Aku tunda pada hari kiamat kelak pengkabulan tersebut sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaat tersebut akan mengenai insyaallah setiap umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang jika dia semakin ikhlas dalam beramal saleh, semakin tidak ingin dipuji oleh manusia, semakin ingin amalannya tidak diketahui oleh orang banyak, semakin tidak mengharapkan ganjaran dari manusia,
semakin ikhlas, maka semakin besar dia meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati sirat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma sallim sallim. Rasulullah SAW beri syafaat dengan berdoa, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Namun apakah semua umat Nabi selamat melewati sirat? Jawabannya tidak. Betapa banyak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam, tidak mampu melewati sirat. Kenapa? Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.